Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septifana Rosiani, NIM saya 519020351. Di sini saya bersama dua kelompok saya akan mempresentasikan tentang materi keefektifan organisasi. Perkenalkan, saya Diana Tasya dari kelas 5 MSDMP 1. NIM saya 51902030014. Nama saya Nalurin Nafi Anuruzati dari Prodi Manajemen semester 5. NIM saya 519020341. Organisasi didirikan karena adanya tujuan yang ingin dicapai, melalui tindakan yang harus dilakukan dengan persetujuan bersama. Organisasi sangat erat kaitannya dengan penumbuhan karakter. Keaktifan mahasiswa dalam organisasi adalah ketertiban mahasiswa dalam sekelompok orang yang mempunyai tujuan sama dan bertujuan untuk menampung bakat, kreativitas, dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Sehingga nantinya apabila terjun ke dunia masyarakat dapat mengamalkan pengalaman-pengalamannya. Organisasi itu tetap sama, yaitu perilaku terarah pada tujuan. Menurut pakar mengenai tujuan organisasi atau perusahaan, pada dasarnya mereka menyatakan tujuan akhir dari organisasi relatif sama. Menurut Subroto, pengukuran partisipasi atau keaktifan anggota dalam organisasi ditentukan oleh beberapa indikator, yaitu ada 5. 1. Tingkat kehadiran dalam pertemuan. 2. Jabatan yang dipegang. 3. Pemberian saran, ulasan, kritik, dan pendapat bagi peningkatan organisasi. 4. Kesediaan anggota untuk berkorban. 5. Motivasi anggota. Organisasi adalah alat untuk mencapai suatu tujuan. Di samping juga merupakan suatu kumpulan pengetahuan, nilai, dan visi orang secara sadar maupun tidak sadar. Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Tidak ada organisasi tanpa orang. Dalam suatu organisasi perilaku, orang yang terlibat di dalamnya penting dalam melakukan efektivitas organisasi orang maupun sumber umum yang membuat suatu organisasi berjalan. Peran sumber daya manusia dalam berorganisasi sangatlah penting karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini tetap berjalan, tentu dalam pengelolaan harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Keaktifan didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mampu mewujudkan tugas-tugas terkait keberlangsungan hidup jangka panjang organisasi tersebut. Menurut John P. Campbell, kriteria keaktifan organisasi adalah 1. Keaktifan keseluruhan. 2. Produktivitas. 3. Efisiensi. 4. Laba. Dan 5. Kualitas. Dalam hal ini, sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan vital. Bagi sebuah organisasi, efektivitas merupakan salah satu konsep yang memiliki arti sangat penting. Dengan adanya efektivitas, organisasi dapat dilihat atau diukur apakah organisasi ini termasuk organisasi yang sehat atau sakit, ataupun berhasil atau tidak dalam meningkatkan produktivitas yang tinggi. Dalam mencapai tujuan tertentu, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem.
Salah satu persoalan besar menurut penulis yang harus dihadapi dalam melihat efektivitas organisasi adalah mengenai kriteria dari efektivitas itu sendiri, di mana kriteria efektivitas organisasi dapat dilihat dari segi produksi. Pendekatan-pendekatan efektivitas organisasi yaitu pertama, pendekatan pencapai tujuan, kedua, pendekatan sistem, ketiga, pendekatan konstituensi strategis, yang keempat adalah pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan-pendekatan efektivitas organisasi. Pendekatan pencapaian tujuan. Pendekatan pencapaian tujuan adalah sebuah organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan ketimbang caranya. Yang termasuk kriteria pencapaian tujuan yang populer adalah memaksimalkan laba, memaksa musuh untuk menyerah, memenangkan tandingan basket, membuat pasien menjadi sembuh kembali. Pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat tentang keefektifan. Namun, agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi. Pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem, tujuan akhir tidak diabaikan, namun hanya dipandang sebagai suatu elemen di dalam kumpulan kriteria yang lebih kompleks. Contohnya, kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya, mempertahankan dirinya secara internal sebagai sebuah organisme sosial. Manajer yang ingin mengaplikasikan perspektif ini dapat dimulai dengan meminta para anggota dominan condition untuk mengidentifikasi konstituensi yang mereka rasakan kritis bagi kelangsungan hidup organisasi. Masukan ini dapat dikombinasikan dan disatukan sehingga akan diperoleh sebuah daftar mengenai konstituensi strategi. Nilai bersaing secara nyata melangkah lebih jauh daripada hanya pengakuan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Pendekatan tersebut mengasumsikan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa berbagai macam pilihan tersebut dapat dikonsolidasikan dan diorganisasi. Namun demikian, agar pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang sah dalam mengukur keaktifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus diperhatikan. Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasikan dan ditetapkan dengan baik agar dapat dimengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit agar lebih mudah dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pendekatan tujuan mungkin paling nyata terlihat pada manajemen by objective atau MBO. MBO adalah falsafah manajemen yang menilai keefektifan sebuah tujuan khusus yang telah ditetapkan bersama oleh pimpinan dan para bawahannya. Tujuan-tujuan yang nyata yang dapat dibuktikan dan yang dapat diukur dan dikembangkan dalam MBO. Pendekatan mencapai tujuan penuh dengan masalah yang menyebabkan penerapannya secara eksklusif dapat dipertanyakan. Banyak dari masalah tersebut berhubungan secara langsung dengan asumsi-asumsi yang telah disebut